Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya membuat surat perjanjian untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktek penyusunan kontrak. Surat perjanjian ini berjudul Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan metode pembayaran cicilan. Ini merupakan bagian dari judul atau heading. Kemudian di bawahnya terdapat bagian pembukaan atau opening dari sini sampai sini. Perjanjian jual beli ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dalam kurung 18 Mei 2024 di Jalan Kebon Agung, Cebongan, Cabaan, Kelurahan Sumberadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh dan antara. Lalu kemudian di bawahnya terdapat komparisi sebagai pihak-pihak di dalam surat perjanjian. Yang pertama ada pihak pertama atau penjual. Tirsa lahir di Samarinda pada tanggal 1 Maret 1992 dalam kurung 1 Maret 1992 berusia 33 tahun dalam kurung 33 tahun, swasta, bertempat tinggal di Bedingin, Kelurahan Sumberadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Abner, lahir di Samarinda pada tanggal 13 Maret 1984 dalam kurung 13 Maret 1984, 41 tahun, dalam kurung 41 tahun, pengusaha, bertempat tinggal di Sempaja Timur, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Demikian berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 30 April 2024 dalam kurung 30 April 2024 aslinya bermaterai cukup, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau penjual, dan pihak kedua atau pembeli, orang dewasa yang cakap, Indi, lahir di Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 1986 dalam kurung 28 Februari 1986, 31 tahun, dalam kurung 31 tahun, pegawai negeri sipil bertempat tinggal di Senden Tirto Adi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya, dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua atau pembeli. Kemudian ada pertimbangan atau premis bahwa pihak pertama berniat untuk menjual tanah pekarangan kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua juga telah setuju dan sepakat untuk membeli tanah tersebut dengan harga 410 juta rupiah dalam kurung 410 juta rupiah. Lalu kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli di mana syarat dan ketentuannya diatur dalam 5 pasal dalam kurung 5 pasal seperti berikut di bawah ini. Ini juga termasuk pertimbangan atau premis. Lalu kemudian masuk ke dalam isi atau klausulnya. Ada pasal 1 mengenai masa berlakunya perjanjian. Pasal 1 masa berlakunya perjanjian. Isinya angka 1 adalah perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing pihak.
Kemudian yang kedua, ada segala hak yang telah dipindahkan dalam perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Kemudian di pasal 2 membahas harga dari objek yang dijual belikan, karena ini perjanjian jual beli. Jual beli tanah pekarangan tersebut di atas dilakukan dan diterima dengan harga 410 juta. Kemudian di pasal 3 diatur tentang cara pembayarannya. Pasal 3 angka 1, untuk pembayaran tanah pekarangan tersebut, pihak kedua menetapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati pihak pertama, yaitu dengan cara kredit atau mencicil. Kemudian yang kedua, pasal 3 ayat 2, besarnya uang cicilan untuk selama waktu sebagaimana tercantum dalam angka 1 tersebut di atas adalah sebagai berikut. Huruf A, uang muka atau DP atau dalam kurung down payment sebesar 30% dalam kurung 30% dari keseluruhan harga yang disepakati sesuai pasal 2, yaitu sebesar 123 juta dalam kurung 123 juta dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama setelah penandatanganan surat perjanjian ini. Kemudian di huruf B, cicilan pertama sebesar 102 juta 500.000 dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama pada tanggal 18 Agustus 2024 dalam kurung 18 Agustus 2024. Kemudian di huruf C, cicilan kedua sebesar 102 juta 500.000 dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama pada tanggal 18 November 2024 dalam kurung 18 November 2024. Kemudian di huruf D ada cicilan ketiga sebesar 82 juta dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama pada tanggal 18 Februari 2025 dalam kurung 18 Februari 2025. Kemudian pasal 4 mengatur tentang larangan bagi kedua pihak. Pasal 4 angka 1 terdapat larangan selama proses pembayaran belum lunas, maka pihak pertama dilarang atau tidak dibenarkan untuk mengalihkan tanah pekarangan tersebut kepada pihak ketiga dengan mengemukakan dalih atau alasan apapun. Kemudian pasal 4 angka 2 mengatur larangan tentang selama proses pembayaran belum lunas, maka pihak kedua dilarang atau tidak dibenarkan untuk huruf A, menjual baik keseluruhan atau sebagian tanah pekarangan tersebut kepada pihak ketiga. Huruf B, menjaminkan baik keseluruhan atau sebagian tanah pekarangan tersebut kepada pihak ketiga. Huruf C, mengalih-namakan hak tanah pekarangan tersebut. Kemudian yang terakhir, pasal 5 yang mengatur tentang penyelesaian perkara terkait dengan choice of law, yaitu pengadilan mana yang akan dipilih untuk menyelesaikan misalnya terjadi perselisihan. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Sleman. Ini
merupakan klausulanya dari pasal 1 sampai pasal 5. Kemudian ini yang terakhir ada bagian penutupnya, biasanya diisi oleh tanda tangan pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian seperti di surat perjanjian ini ada pihak pertamanya itu Tirsa. Kenapa saya tulis Tirsa bukan Abner? Karena di surat kuasanya dia memang mewakili segala bentuk pengurusan tentang jual beli ini. Kemudian pihak kedua adalah pembelinya si Indi. Terus yang saksi-saksi ini Yusuf dan Safwan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.